Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika. Ini merupakan part yang kedua dari bab ini, lanjutan dari part pertama yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang menyajikan data dalam diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Ada dua bentuk diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Diagram batang menunjukkan perbandingan tiap kategori dengan batang-batang tegak atau mendatar dengan lebar yang sama dan terpisah satu sama lain. Lima tahapan untuk memahami penyajian data dalam diagram batang. Yang pertama yaitu mengamati, kedua menanya, ketiga nalar, keempat mencoba, dan yang kelima mengkomunikasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat diagram batang. Langkah-langkah berikut saya khususkan untuk membuat diagram batang yang berbentuk vertikal. Langkah pertama, buatlah sumbu datar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y yang saling tegak lurus. Langkah kedua, sumbu datar merupakan sumbu yang berisi nilai hasil pengukuran. Sedangkan langkah ketiga, yaitu tegak, merupakan sumbu yang berisi banyaknya atau frekuensi data hasil pengukuran. Langkah keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil pengukuran dan banyaknya atau frekuensi hasil pengukuran. Saya akan berikan contohnya. Saya sajikan tabel nilai hasil ujian matematika. Tabelnya seperti ini. Dari tabel tersebut kita akan mengubahnya ke bentuk diagram batang. Yang sebelah kiri kita akan membuat diagram batang berbentuk vertikal. Seperti ini. Sedangkan yang kanan kita akan membuat diagram batang berbentuk horizontal. Seperti ini. Perbedaan dari kedua diagram batang tersebut terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Pada diagram batang berbentuk vertikal, sumbu X-nya berisi nilai ujian matematika, sedangkan sumbu Y-nya berisi banyaknya siswa. Sedangkan untuk diagram batang berbentuk horizontal, sumbu X-nya, yaitu sumbu mendatarnya, berisi banyaknya siswa, sedangkan sumbu tegaknya, yaitu sumbu Y-nya, berisi nilai ujian matematika.
Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.